berlantai 2 milik Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu atau Bapelu PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat di Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes dilahap api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian bangunan. Diduga api muncul akibat korsleting listrik dari salah satu kamar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Kamera pengawas merekam kebakaran yang terjadi di SPBU Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Kebakaran terjadi akibat sebuah mobil yang sedang mengisi BBM, tiba-tiba melaju saat selang pengisian BBM masih terpasang di mobil. Akibatnya, mesin pompa BBM langsung terguling hingga mengeluarkan api. Karyawan SPBU berupaya memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran. Beruntung api langsung bisa dipadamkan setelah beberapa menit. Polisi yang datang ke lokasi memasang garis polisi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kebakaran juga melanda sebuah rumah kos di Jalan Karangmenjangan, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api di lantai 2 rumah cepat membesar lantaran banyak material yang mudah terbakar dan akan digunakan untuk pembangunan lantai 2 rumah kos. Diduga kebakaran terjadi akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api yang berada di lantai 2 rumah kos. Namun api padam setengah jam kemudian dengan pengerahan 5 unit kendaraan damkar. Sebelumnya pemirsa, kita awalan dari informasi kebakaran. Ini ada 14 ruko di komplek pasar Desa Pendawan, Kalimantan Barat ini hangus terbakar. Nah, petugas damkar sempat kesulitan untuk memadamkan api. Sebanyak 14 ruko di komplek pasar Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat hangus terbakar pada Senin malam. Api pertama kali diketahui muncul dari bangunan toko aluminium hingga merambat dan menghanguskan 14 ruko lain yang berada di sekitarnya. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tiupan angin kencang menyebabkan kobaran api sulit dipadamkan. Api pun baru berhasil dipadamkan usai 5 jam. Sekitar 14 ruko. Nah, itu rukonya berdampingan semua. Jadi dari titik awal api, kemudian menjalar ke bagian kanan, sehingga total jumlahnya ada 14. Di kebakaran ini apakah ada korban jiwa, Pak? Oh, sementara nggak ada. Kalau penyebabnya, Pak, diduga apa, Pak? Diduga sementara. Nah, kalau penyebabnya masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yunian Ainus melaporkan. Ada informasi apa lagi, Bram? Ini pemirsa, ada tabrakan beruntun antara 4 mobil terjadi di Tol Cengkareng arah Bandar Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara itu puluhan orang terluka karena kecelakaan tunggal mobil pickup yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ditabrak, guys, dari belakang nih, guys. Siapa, Pak, yang nabrak, Pak? Oh, belakang. Aduh. Tabrak nih dari belakang nih, hancur nih di depan Orchard. Inilah rekaman usai terjadinya insiden tabrakan beruntun yang melibatkan 4 mobil di Tol Cengkareng arah Bandar Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Senin sore. Kerasnya hantaman membuat 2 kendaraan rusak parah. Kejadian bermula saat sebuah minibus melaju menuju Bandara Soekarno-Hatta, diduga tidak fokus dalam berkendara. Saat disalip oleh kendaraan lainnya, pengemudi minibus kaget dan menabrak 3 kendaraan yang ada di depannya. Kasus kecelakaan beruntun ini langsung ditangani Satlantas Polres Metro Tangerang Kota dan diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara itu, kecelakaan tunggal sebuah pick-up yang membawa puluhan orang terjadi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Warga langsung berhamburan mengevakuasi korban yang sebagian anak kecil untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya, mobil pick-up berisikan 20 orang penumpang melaju dengan kecepatan tinggi. Ban mobil tiba-tiba pecah, membuat sopir hilang kendali dan menabrakkan mobilnya ke trotoar jalan hingga terguling. Oh, pecah ban. Pecah ban mulai dia. Ya orangnya ini menjenguk keluarganya yang sakit di provinsi.
Mau jenguk orang sakit gitu. Orang sakit. Dari mana datangnya? Ya, dari Janapriel orangnya. Dari Priel. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan sang sopir untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diduga menjadi korban bullying atau perundungan oleh salah satu teman sekolahnya. Dan pemirsa, akibatnya korban mengalami sakit, diduga depresi hingga meninggal dunia. Seorang siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tewas diduga akibat menjadi korban bullying atau perundungan. Perundungan yang diduga menimpa korban mulai dari hinaan, cacian, hingga paksaan untuk mengerjakan tugas sekolah serta hukuman fisik. Korban kemudian jatuh sakit pada tanggal 8 Mei 2024 dan kerap meluapkan amarahnya di rumah. Kondisi korban terus menurun hingga meninggal pada tanggal 30 Mei lalu. Orang tua korban mengetahui aksi perundungan dari salah satu sahabat korban. Diduga perundungan telah sering terjadi selama hampir 3 tahun, namun korban tidak pernah mengadu ke orang tua. Saya tahu anak saya dibully pun itu dari sahabatnya. Cerita sama saya bahwa anak saya itu diperlakukan seperti ini cerita. Terus saya tanya ke anak saya apakah betul, emang iya betul. Tapi saya mau ngasih tahu ke Kepsek, ke wali kelas ataupun ke orang tuanya, putus saya tidak memperbolehkan. Dengan alasannya apa? Putus saya bilang, saya ini di sekolah ini ingin menuntut ilmu. Cita-cita Neng dari situ bukan untuk mencari musuh. Kalau nanti saya bilang kesana kesini, nantinya Neng yang akan nggak enak, soalnya Mama belum tahu omongan si pelaku ini tuh sangat benar-benar menyakitkan. Kasus dugaan perundungan ini viral di media sosial X setelah diunggah akun @jisukim. Pihak keluarga berharap tindakan terduga pelaku diusut tuntas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi ini aksi perundungan bullying memakan korban jiwa sampai meninggal bahkan ini. Sebenarnya ini harus diatur juga dari pihak sekolahnya bagaimana mentatar anak-anak didiknya dan juga kembali lagi ke rumah orang tua. Ayo dong orang tua, ini bullying tidak dibenarkan. Benar, mungkin harus ada sebuah mata pelajaran khusus mungkin ya. Tapi sebenarnya udah ada budi pekerti ya kalau kita lihat itu. Harusnya, tapi kembali lagi ke rumah seperti itu. Didikan di rumah seperti apa keluarga dari kepada dasarnya anaknya, pasti akan nanti terbawa ke sekolah. Dan kalau ada jadi korban bullying, segera laporkan. Teman-teman yang melihat segera laporkan dan segera dilawan bullying. Jangan biarkan aksi perundungan itu terjadi di sekitar kita. Nah, pemirsa, informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya memeriksa selebgram Ria Ricis terkait kasus pengancaman dan pemerasan oleh seseorang melalui media sosial. Nah, ini nggak main-main pemirsa. Ria Ricis melaporkan ke pihak polisian usai menjadi korban pemerasan dan diancam akan disebarkan foto dan video pribadi oleh terduga pelaku. Didampingi beberapa orang rekannya, selebgram Ria Ricis keluar dari ruang pemeriksaan Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta. Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh seseorang. Ria Ricis mengaku dirinya dan keluarga merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut dan berharap agar terduga pelaku cepat diproses hukum. Saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya, dan bukan ke saya aja tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Ditemui di lokasi berbeda pada Senin sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, mengatakan laporan polisi yang dilayangkan oleh Ria Ricis tersebut diterima pada tanggal 7 Juni lalu, yang berisi terkait dugaan kasus pengancaman dan pemerasan. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ya ke media sosial. Jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah, dan disebutkan nomor rekeningnya di situ di ancamannya, ke nomor rekening atas nama Jeki.
Hingga saat ini penyidik Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus tersebut guna untuk memproses hukum terduga pelaku. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, miris kakak beradik AB dan TR dicabuli paman dan kakek kandungnya sendiri di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Ya, pemirsa, parahnya lagi aksi pencabulan tersebut ini sudah berjalan sejak 2 tahun yang lalu. Naas nasib AB anak laki-laki berusia 9 tahun ini bersama adiknya TR anak perempuan berusia 7 tahun menjadi korban pencabulan oleh paman dan kakek kandungnya di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pencabulan ini telah berlangsung sejak 2 tahun lalu. Aksi bejat ini terungkap setelah korban menceritakan pencabulan yang dialaminya kepada orang tuanya. AB dicabuli oleh kakeknya sementara TR dicabuli paman kandungnya. Atas pengakuan ini, orang tua korban telah melaporkan peristiwa yang dialami oleh anak kandungnya ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok. Sementara itu, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembali di iNews Today, Polresta Pati menggelar konferensi pers mengungkap hasil penyelidikan kasus pengeroyokan yang menewaskan pemilik rental mobil asal Jakarta. Ya, pemirsa, kini polisi menetapkan 3 orang tersangka dan masih memeriksa 19 orang saksi. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap pemilik rental mobil asal Jakarta, di mana peristiwa terjadi di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. 3 tersangka tersebut merupakan warga desa setempat yang diduga telah melakukan aksi pengeroyokan kekerasan hingga menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang lainnya. Pihaknya menerangkan bahwa masih ada kemungkinan tersangka bertambah seiring perkembangan penyelidikan. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam lagi terkait ditangkapnya sejumlah warga Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah akibat kasus pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas. Sudah bersama kami pemirsa, ada PJ Bupati, ada Bapak Henggar Budi Anggoro. Halo, selamat pagi Bapak Henggar Budi Anggoro. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iStudi kali ini. Bapak, ada Pram dan juga Zila hari ini Bapak, ini ramai sekali dibicarakan publik juga semuanya mengenai pengeroyokan yang menewaskan seorang bos rental mobil. Bapak, bagaimana meresponnya dengan adanya berita ini? Ya, baik, terima kasih ya Mas. Jadi memang kita sendiri yang berada di Kabupaten Pati juga ikut prihatin, dan saya juga mengucapkan ikut berbelasungkawa, berduka cita yang sangat mendalam kepada keluarga korban, kepada almarhum, yang tentunya kemarin kejadian yang ada di Kabupaten Pati ini suatu pembelajaran bagi kita semua yang ada di Kabupaten Pati, karena memang itu semua di luar rentang kendali kami. Memang kemarin kan kondisinya yang bersangkutan almarhum bersama dengan temannya totalnya ada 4 orang. Ini kan ngambil mobil yang memang mobil itu dilengkapi di GPS, dengan GPS yang berada di
lokasi yang kemudian diambil dengan menggunakan kunci cadangan. Kemudian ada warga yang meneriaki dengan maling sehingga terjadilah kejadian yang kemarin terjadi di Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo. Tentunya kita semua ikut prihatin dengan kondisi itu. Walaupun kita sendiri sebenarnya juga selalu berkomunikasi dengan pihak aparat yang ada di sana, baik itu kecamatan maupun polsek yang ada di sana, dan tentunya langkah-langkah yang sudah kita lakukan terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan ini kan pembinaan ini sudah kita lakukan terus-menerus. Tapi dengan adanya kejadian ini kita juga akan tingkatkan lagi pembinaan itu. Bahkan pagi hari ini juga teman-teman di Kecamatan Sukolilo juga kadesnya semuanya saya suruh kumpulin dan dikumpulin pagi hari ini dan diberikan berbagai macam masukan kaitannya dengan bagaimana dia mampu untuk bisa mengendalikan kondisi-kondisi yang ada di lapangan, sehingga harapan kita jangan sampai kejadian ini juga terjadi lagi pada masa yang akan datang. Saya kira ngoten ya Mas. Baik. Lalu Pak, ini kan akibat kasus ini kan netizen di media sosial kan khususnya pengusaha rental mobil ini jadi ibaratnya takut gitu ya datang ke Pati karena dan bahkan mereka ramai-ramai memblacklist Pati karena ada sejumlah pengusaha rental yang merasa dirugikan jika ke wilayah Pati. Gimana Pak tanggapannya? Ya, jadi terkait dengan ini memang kemarin kan memang awalnya kan kondisinya kan memang ada salah satu mobil rental yang kemudian berada di Pati dan kemudian diambil sama pemilik. Memang inilah sebagai pemicu di kondisi itu. Sebenarnya di Pati nggak ada permasalahan secara umum karena tentunya kondisi-kondisi yang ini kan juga sering terjadi. Sebenarnya kan tidak hanya di wilayah Pati saja kalau kita telusuri ke belakang pada tahun-tahun yang lalu, tapi tentunya memang inilah sebagai pemicu agar semuanya kita lebih hati-hati, termasuk kita sendiri yang di pemerintah daerah dengan kondisi ini tentunya kan banyak netizen yang juga memvonis banyak hal terkait dengan kondisi di Pati. Tapi sebenarnya kondisi di Pati tidaklah seperti itu. Jadi kebetulan saja memang ada di wilayah Sukolilo kemarin terjadi kejadian yang kita ikuti bersama sampai dengan saat ini sampai saat ini pun masih sudah ada 3 tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian dan tentunya kita juga masih memantau lagi perkembangannya apakah nanti akan berkembang lagi atau tidak. Kita tentunya juga selalu mengikuti. Saya kira ngoten. Tapi ada beberapa cerita gitu ya Pak ya, pengalaman netizen atau warga juga yang mengalami kasus serupa begitu, di mana saat dia mengeluh kepada RT setempat atau ini setempat begitu, malah disuruh balik lagi, kayak kesannya malah diusir, udah nggak usah ibaratnya berurusan sama di kampung di Pati ini gitu. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya, kalau itu sebenarnya saya malah belum pernah dengar. Itu kejadiannya di mana? Kejadiannya di daerah mana, di RT mana? Kalau memang ada yang seperti itu kan sebenarnya kan kita sudah ada langkah konkret dalam arti dia bisa saja langsung melapor ke pihak petugas. Karena tentunya nanti dia pun kan kalau mau melangkah tentunya sebaiknya ini kan harus didampingi dengan petugas sehingga tidak akan terjadi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Ini yang sangat kita harapkan karena memang saat ini pun kan kalau laporan secara langsung kaitannya dengan ada yang seperti panjenengan tadi sampaikan, kita juga belum pernah tahu di mana itu kejadiannya. Oke, baik. Lokasinya di mana. Jadi tinggal lapor gitu tapi ya. Tapi apa-apa, prinsipnya ini suatu pembelajaran bagi kita semua saat ini yang di Pati. Yang tentunya saya sangat berharap makanya dengan awalnya ini kita masih tracing yang posisi yang di Kecamatan Sukolilo, makanya pagi ini seluruh kades saya minta undang, terus kemudian untuk diberikan pemahaman sehingga jangan sampai itu terjadi di tempat lain. Baik, Pak Hegarni, selain dari muncul opini netizen seperti tim blacklist dan tadi seperti Zila bilang ini banyak bahkan bermunculan bahwa ini daerah Sukolilo ini daerah yang ditakuti karena muncul banyak sekali subkultur kekerasan di sana. Nih, kalau Bapak sebagai seorang PJ Bupati Pati seperti apa sih ini warga Pati sebenarnya seperti apa sih? Jadi begini ya Mas, jadi tidak seperti itu juga, Jadi kondisi di Sukolilo ini kan sebenarnya bukan berarti di situ juga intinya di situ bandit ataupun enggak. Jadi di sana juga baik-baik. Cuman kan memang kejadian kemarin ini kan sebenarnya dengan kondisi yang mobil diambil di situ dengan menggunakan kunci yang duplikat, kunci satunya cadangannya, terus dibawa pergi. Kalau ada orang yang tetangganya yang mungkin teriak maling-maling, ini kan kadang-kadang inilah yang menjadi pemicu sehingga sampai ada yang ngejar, mobil dihentikan,
terjadilah pengeroyokan. Inilah yang kondisi seperti itu. Jadi dengan kondisi yang substansial seperti itu kan jangan sampai itu nanti kita sangat berharap jangan sampai itu digebyah-uyah semuanya semacam di situ daerah kekerasan, daerahnya tidak. Jadi kondisi yang di Pati ini sebenarnya kondisinya baik-baik saja secara keseluruhan. Warga di sini juga enak kalau diajak komunikasi dengan baik juga enak. Nah, Bapak, mungkin kondisinya seperti itu. Ya Pak Enggar, ini terkait kasus ini sekarang juga bermunculan juga bahwa dikatakan kalau daerah Pati Sukolilo ini daerah penadah barang curian. Nah, Bapak ketahui nggak tentang ini, Pak? Nah, kalau seperti itu kan sebenarnya gini loh Mas. Jadi kalau daerah mungkin di situ dicap bagi daerah penadah, di situ daerah cap isinya pencurian. Sebenarnya kan hampir di semua daerah ini saat ini kan juga yang kita tahu ini kan banyak juga kendaraan-kendaraan yang katakanlah kendaraan-kendaraan yang kurang beres itu diperjualbelikan di mana saja sebenarnya itu ada. Nah kebetulan memang kondisi ini kemarin yang menjadi pemicu sehingga di tempat kami apalagi di Sukolilo cap seperti itu, tapi tentunya di sana tidak seperti itu ya sebenarnya. Jadi apa yang ada ini hanyalah sebagai semacam kayak pemicu permasalahan-permasalahan itu dimunculkan. Kan saat ini juga kita tahu persis netizen juga banyak yang berkomentar macam-macam, tetapi tentunya kita semua juga harus bersabar. Memang kondisinya saat ini sedang seperti ini dan tentunya ini juga yang kita takutkan kan kaitannya dengan iklim investasi yang mau masuk ke Pati. Tapi mudah-mudahan ini semuanya nanti bisa kita atasi dengan baik. Ya, semoga ada sosialisasi lebih kencang lagi ya Pak di saya Pak ya. Semoga nama Pati ini kembali harum nih Pak dengan kejadian ini. Benar. Tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa main hakim sendiri khususnya gitu ya. Baik, terima kasih PJ Bupati Pati Pak Enggar Budianto telah bergabung di iNews Today hari ini. Salam sehat selalu Pak. Sampai jumpa. Matur nuwun Pak. Ya pemirsa. Sementara itu pemirsa, jenazah Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Pati, Jawa Tengah dimakamkan oleh pihak keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini dan menangkap seluruh pelaku. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Usai menjalani otopsi, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Adik ipar korban, Haryanto, mengaku kakak iparnya sempat mengabarkan akan pergi bersama 3 rekannya untuk mengambil mobil miliknya yang berada di daerah Pati, Jawa Tengah. Namun dirinya kaget mendapat informasi dari istri korban bahwa Burhanis telah meninggal dihakimi massa. Haryanto meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan menangkap seluruh pelaku. Saya selaku perwakilan dari keluarga betul-betul berharap kepada kepolisian Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jateng, Bapak Kapolres Pati betul-betul bisa mengusut tuntas atas kejadian yang menimpa kakak kami. Berharap betul-betul semua ditangkap, barang bukti, video, foto jelas sudah ada, dan insya Allah secara penangkapan. Sementara itu, aparat Polresta Pati telah memeriksa 19 saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Polisi menetapkan tersangka dari analisa video yang beredar di media sosial. Saat ini, petugas tengah memburu pelaku lain yang ikut mengeroyok Burhanis dan 3 rekannya. Rental di Pati diamuk massa. Sudah kita lakukan pemeriksaan 19 orang, kemudian 3 orang kita tetapkan tersangka. Sudah tersangka. Sebelumnya, Burhanis, seorang pengusaha rental mobil asal Jakarta, dan 3 orang rekannya dikeroyok massa saat mengambil mobil miliknya yang dilarangkan penyewanya di Kecamatan Sukolilo, Pati. Tidak hanya memukuli korban dengan kayu dan batu, warga juga membakar mobil milik korban. Ironisnya, Burhanis sang pemilik mobil akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan 3 rekannya saat ini kondisinya berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih di iNews Today pemirsa, berbagai karangan bunga memenuhi halaman Mapolresta Pati, Jawa Tengah terkait kasus penganiayaan pengusaha rental mobil.
Sebagian karangan bunga berasal dari paguyuban jasa rental mobil se-Indonesia untuk mendukung penegakan hukum kepada para pelaku. Paguyuban Jasa Rental se-Indonesia mengirimkan karangan bunga ke Mapolresta Pati, Jawa Tengah untuk mendukung penegakan hukum atas kasus penganiayaan pengusaha rental mobil di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Paguyuban Jasa Rental juga menggelar doa bersama untuk korban penganiayaan di halaman Mapolresta Pati. Maksud tujuan dari karangan bunga tersebut adalah untuk mensupport atau mendukung pihak Polresta Pati terkait dengan penegakan hukum atau menindak tegas oknum-oknum yang telah melakukan main hakim sendiri. Para pengusaha jasa rental akan terus mengawal kasus penganiayaan yang membuat korban tewas dan berharap para pelaku dihukum seadil-adilnya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kami juga sudah bersama pengamat sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Yonita Apriliandi Siregar. Selamat pagi, Bu Yonita. Selamat pagi, Bu Yonita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di studi kali ini ya. Nanti kita membahas soal mengenai main hakim sendiri, Bu, terkait dengan kasus bos rental yang tewas di Pati gitu ya. Ini kan bukan pertama kali terjadi sebenarnya di Indonesia dan sering banget terjadi apapun itu kasusnya. Sebenarnya apa sih Bu penyebabnya? Menurut Ibu seperti apa dengan aksi main hakim sendiri ini? Ya, jadi pertama memang akhir-akhir ini kita disajikan terus ya perilaku agresivitas ya dalam masyarakat. Nampaknya masyarakat kita ini sedang apa ya bahasanya ya tersenggol sedikit atau misalnya ada pemicu sedikit, dia akan langsung bertindak agresif ya. Bahayanya adalah agresivitas itu mengarah kepada pembunuhan ya, tidak hanya kekerasan saja tapi sampai ada korban jiwa. Nah, memang kondisi seperti ini kalau saya lihat secara makro ya memang banyak faktor ya atau hal yang mendukung ya. Salah satunya kondisi pasca mau nggak mau ya kita bilang ya Pilpres kemarin kan tegang ya. Kemudian ada juga inflasi ya, harga-harga naik, hidup makin susah. Jadi kan tekanannya juga pressure-nya makin tinggi. Ya, ditambah lagi ya memang ada juga sih kekecewaan ya terhadap hukum kemudian pemerintah, pemimpin ya gitu. Jadi saya rasa semuanya itu saling beririsan dan tumpang tindih. Kekecewaan terhadap hukum ini apakah artinya masyarakat yang main hakim sendiri tidak percaya bahwa penegakan hukum yang dilakukan polisi atau seperti apa, Bu? Nah iya, jadi kan kita sudah banyak melihat banyak kasus ya ketika masuk ke ranah hukum dia tidak mendapatkan keadilan itu kan, atau kasusnya terhenti atau misalnya tidak jelas ya penyelesaiannya. Jadi memang main hakim di sini adalah vigilante ya, jadi hukum kembali ke jalanan sebenarnya nggak boleh gitu, tapi ketika satu sistem hukum itu tidak dipercaya lagi oleh masyarakat itu juga menjadi bahaya loh, karena akan banyak hukuman-hukuman di jalan ya. Jadi masyarakat yang menghukumnya karena mereka tahu karena masuk ranah hukum tidak bisa selesai. Seperti itu. Nah, Bu Yonita, kalau dari kajian sosiolog sendiri ini kan pengeroyokan dilakukan secara bersama-sama. Ini kalau diteriaki maling contohnya seperti pada orang-orang seperti itu, apakah nalar seseorang yang mendengar itu akan hilang ketika itu? Nah, ini memang terkait dengan perilaku agresivitas itu bisa muncul di kerumunan ya atau crowd. Jadi definisi kerumunan itu kan terdiri dari jumlah massa yang besar, kemudian luruh identitasnya, individu tidak lagi mengenal dirinya ya, seolah-olah hanya satu ya aturan yang dipegang, yaitu ya para provokator itu biasanya. Jadi kalau disuruh serang kan gitu, kemudian bakar gitu. Jadi seolah-olah tunduk, karena memang ciri khas perilaku kerumunan itu kan memang rasionalitas individu hilang menjadi irasional, dan kemudian ada provokator. Jadi norma-norma yang selama ini mungkin di kehidupan sehari-hari dia baik ya, tapi begitu dia melebur dalam kerumunan itu kan identitas dirinya hilang gitu. Padahal sebenarnya kalau tadi Pram bilang gitu ya, misalnya diteriaki maling, justru misalnya belum tentu itu beneran maling, misalnya bisa saja itu oknum biar si orang itu ditarget misalnya, atau ya intinya kasus-kasus serupa begitu kan. Jadi nalar ini menjadi penting begitu ya, Bu, untuk harusnya mereka mungkin memverifikasi gitu ya, oh beneran maling atau gimana, atau karena mereka udah diteriakin maling dulu langsung dikejar ini gitu. Ini kan juga ada rekam jejak historis gitu ya.
kalau misalnya mereka pernah kehilangan, kan seperti itu ya dalam level individu, kemudian nggak ketahuan malingnya, jadi sekalinya ketahuan nih satu orang gitu ya. apa namanya disebut maling gitu kan, dia kan ada memory calling, jadi ya udah langsung ikut mengejar, memburu, bahkan juga apa namanya melakukan tindak kekerasan gitu. Cuman ini kan kebablasan ya tanda kutip karena ada korban jiwa di situ, itu yang kita sayangkan ya. Nah tadi kalau selain karena adanya faktor tidak percaya pada hukum, kita ketahui juga sekarang setelah kasus ini muncul juga beberapa netizen beropini bahwa daerah Pati Sukolilo itu memang daerah rawan kejahatan dan kriminalitas, di mana di dalamnya unsur subkultural kekerasan kental di sana. Apakah ini mempengaruhi juga? Nah ini juga apa namanya penting. Kalau saya sih ngelihat gini, viralnya kasus ini itu ada sisi positifnya gitu. Ini membuat aparat atau misalnya apa namanya pemimpin-pemimpin di daerah ya yang dituju dalam konteks ini Pati memperbaiki diri gitu kan, jangan sampai daerah ini seolah-olah tidak bertuan gitu kan ya, dan ada hukum di luar hukum negara gitu kan, sehingga sudah terkenal dengan apa namanya daerah hitam ya tanda kutip itu. Ini kan tidak bisa seperti itu kalau kita masih tunduk pada hukum nasional ya. Tapi kalau kita lihat pelaku-pelaku aksi main hakim sendiri ini kan mungkin ya mereka tidak tahu hukuman yang akan mereka dapatkan akibat perbuatannya mereka. Apakah ini juga karena hukuman yang diberikan tidak membuat mereka jera atau tidak membuat mereka takut, oh iya kalau misalnya kita pukulin orang kita akan dihukum gitu, apa seperti apa? Bukan mereka kan tadi Ibu jelasin dia naluri mereka untuk bergerak itu, tapi kan pasti ada akibatnya setelah itu. Ya karena kerumunan itu kan memang banyak orang, jadi dia seolah-olah tidak berdiri sendiri kan, dia menganggap perilaku ini rame-rame kok, jadi hayu kita serang. Jadi memang saat itu rasionalitas akan hilang seperti itu. Nah ini sebenarnya nggak boleh gitu kan, harusnya memang ada apa namanya yang melapor gitu kan ya, kemudian ada aparat yang langsung turun sebelum. Nah ini yang saya sayangkan, ada korban jiwa ya betul. Di sini sampai korban jiwa masalahnya. Nah, Ibu ini kekuatan karena di dalam sebuah perkumpulan kelompok pengeroyok seperti itu. Apakah nanti ketika mereka sudah kelompok itu bubar, ada nggak sih nalarnya muncul atau kesadaran penyesalan? Biasanya setelah selesai ya perilaku kerumunan itu, karena dia timelinenya memang sekejap saja rasionalitas kita hilang gitu. Nah tapi setelah kita kembali ke apa namanya ritme hidup sehari-hari, tadi saya lihat ada dua ya terdakwa yang sebenarnya petani kan ya, sebenarnya nggak terlalu ada urusan juga kan sama kekerasan gitu. Nah mungkin dia baru bisa gitu berpikir gitu pelan-pelan kembali kepada dirinya. Tadi saya ngapain ya? Saya sampai apa namanya membunuh orang ya. Saya rasa timbul penyesalan setelah dia keluar dari posisi kerumunan itu. Mungkin tadi benar yang Ibu Yunita sampaikan bahwa ada kondisi-kondisi tekanan tertentu, stres di misalnya di tempat kerja atau kondisi-kondisi stres dari pilpres, ada bahan pokok mahal, jadi stres jadi mukulin orang gitu ya. Tapi kalau kita lihat baru 3 tersangka ya yang ditetapkan. Padahal banyak sekali. Iya, padahal banyak sekali yang ada ikut. kejanggalan juga, bahkan ini mobil curiannya yang harusnya diamankan, ini juga dibakar. Ini kalau Ibu lihat ini seperti apa ini? Nah ini nampaknya ada pembiaran tanda kutip ya. Sebenarnya kalau dihentikan supaya tidak terlalu memakan korban gitu kan ya. Mobil itu kan bisa langsung diamankan oleh aparat, kemudian ditarik ini yang apa namanya bos rentalnya ini. Jadi ya mungkin sampai level babak belur saja, walaupun juga nggak bisa juga kita bilang gitu ya, tapi setidaknya ada nyawa yang bisa diselamatkan. Menurut saya itu. Seakan-akan nyawa tidak berharga lagi kan? Nah, jadi kalau ditarik ya mobilnya, kemudian apa bos rentalnya dengan pendampingnya ada 1 orang ya, saya rasa massa juga akan teredam seperti itu. Ibu kalau berbicara tentang subkultur kekerasan di dalam sebuah desa atau kelompok ini sebenarnya pemicunya apa sih? Ekonomi kah atau ada yang lain? Nah ini memang kalau misalnya kita bicara subkultur kekerasan ya, tradisi kekerasan ya, di beberapa masyarakat kan memang dilanggengkan bagian dari misalnya maskulinitas, tapi kita punya hukum nih, kekuatan. Punya hukum nasional di mana misalnya ya tidak boleh apa namanya menyakiti orang, tidak boleh mengambil nyawa orang kan seperti itu. Jadi memang di beberapa apa namanya mitos ya. Ini kan terkait dengan maskulinitas ya, cowok itu hebat gitu kalau dia agak sedikit kasar, bandel dan sebagainya, itu dilanggengkan memang. Tapi kalau menurut Ibu kalau ngelihat ini kan bukan pertama kali terjadi ya, mungkin ada beberapa sering sebenarnya, sering banget, apalagi ya oke misalnya sebenarnya maling
mungkin sebenarnya bukan pantas ya, tapi harusnya mungkin bisa dibawa oleh polisi gitu. Tapi apa yang seharusnya kita lakukan untuk mencegah hal-hal seperti itu gitu Bu? Biar aksi main hakim sendiri tidak dibiasakan minimal gitu. Direduksi ya, dikurangi ya efek ininya ya, efek keparahannya ya. Ya memang harus ada yang langsung lapor ke aparat. Jadi dia mengamankan gitu loh. Mengamankan apakah dia suspek, apakah dia korban gitu kan, tersangka atau korban, diamankan aja dulu ya kan. Kantor polisi kan nggak mungkin diserang kan sama massa, sama kerumunan. Nah, kemudian baru dicari duduk perkaranya. Saya pikir itu ya, reaksi cepat dari aparat dan masyarakat yang ada harus langsung lapor ya. Gitu. Terakhir Ibu, kalau kita lihat kalau kondisi mental masyarakat Indonesia seperti apa sih? Karena ini kasus ini nggak berulang cuma sekali doang ya. Ke senggol bacok. Iya, istilahnya itu senggol bacok ya kalau kita lagi PMS. Karena kondisinya terlalu stres kan, depresi kan, sehingga mudah melampiaskan amarah ke orang lain. Iya, jadi memang kontur wilayah juga mempengaruhi ya gitu. Misalnya apakah dia di kontur pantai ya, Pantura itu memang agak sedikit keras ya dibanding pegunungan kan gitu. Desa dengan kota, tapi harusnya kalau misalnya desa, apalagi karakteristiknya pertanian ya, karena tadi saya ada petani, harusnya kan ngelihat hijau itu tenang ya. Kecuali dia memang ada di di jalur yang Pantura itu memang agak keras gitu. Jadi kayak kita gitu ya, kalau mau healing lihatnya hijau-hijau gitu ya. Mungkin ini juga pelajaran untuk juga semua orang berpikir jernih sebelum bertindak Ibu ya. Jangan main hakim sendiri gitu ya. Kita ada hukuman pidananya lagi ya. Jadi harus ditakutin nih, karena memang ada hukuman pidananya atas perbuatan yang telah dilakukan. Baik, terima kasih Bu Yuanita, pengamat sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Ibu. Ya, kembali di iNews Today, pemirsa, hari ini saksi peristiwa kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu atas nama Pramudia Wibawa Jati serta orang tua terpidana Kosim mendatangi Polda Jawa Barat. Ya, pemirsa, ini kedatangan mereka ini terkait pencabutan keterangan saksi terpidana pembunuhan Vina dan Eki yang sebelumnya berbohong. Dan untuk mengetahui pemirsa informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan rekan kami Irfan Budiawan langsung dari Mapolda Jawa Barat Bandung. Halo, selamat siang Irfan, bagaimana dengan update terkini di sana? Baik, selamat pagi pemirsa, selamat pagi juga Sheila dan juga Pram. Pemeriksaan ketiga saksi di mana pada kesempatan pagi hari dilakukan di Mapolda Jawa Barat, di mana ada 4 saksi yang mendapatkan surat panggilan dari Mapolda Jawa Barat dan hanya 3 yang dilakukan pemeriksaan di Polda Jawa Barat, yaitu Teguh, Pramudia dan juga Okta yang didampingi oleh sejumlah hukum dari Pradi, di mana ketiga saksi tersebut merupakan teman-teman dari 5 terpidana yang sudah dihukum atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, di mana berdasarkan informasi ataupun juga keterangan dari salah satu saksi yaitu Teguh, di mana Teguh ini menyatakan memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penyidikan oleh saksi. Dan untuk lebih lanjut seperti apa pemeriksaan ketiga saksi ini, kita akan berbincang bersama salah satu tim kuasa hukum dari Pradi. Sudah ada Bapak Jutek Bongso SH. Selamat pagi Pak Jutek. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Pak Jutek, agenda apa yang dilaksanakan pagi hari ini terkait juga pemeriksaan 3 saksi? Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian, bahwa betul kami dari Pradi ditugaskan oleh Ketua Umum kami, Profesor Dr. Oto Hasibuan. Saya sebagai Wakil Sekjen dan juga Ketua DPCI Kadin Bandung ditugaskan menjadi salah satu koordinator hukum karena pemeriksaan dari Polda Jabar, jadi kami yang bertanggung jawab lah untuk mendampingi. Hari ini sekitar 30 sampai 40 pengacara mendampingi 3 saksi yang diperiksa di Polda Jabar ini, dan juga 1 menjadi saksi dalam penyelidikan di Polresta Cirebon, kan gitu. Jadi agenda hari ini adalah kami memenuhi panggilan dari Polda Jabar terhadap ketiga saksi yang kami dampingi, ya, Pramudia, Okta dan juga Teguh, ya. Jadi Syarifuddin sendiri diperiksa di Polresta Cirebon, kan gitu. Jadi agendanya hari ini menjadi krusial oleh karena
Sebagaimana yang di press conference oleh Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan kemarin, kami juga hadir di sana bersama dengan Kang Deddy Mulyadi, bahwa kasus ini cukup menarik ternyata bahwa ketiga saksi ini menjadi krusial oleh karena yang mereka sampaikan di awal yang menjadi dasar putusan kepada 8 terpidana, 7 divonis dari tuntutan hukuman mati dan divonis seumur hidup, 1 8 tahun dan sudah bebas ya, anak total. Ini sungguh menarik oleh karena mereka datang kepada kami dan menyatakan mereka apa yang mereka ceritakan tahun 2016 itu berbeda dan bukan menjadi fakta kenyataan. Itu sebabnya hari ini kami dampingi supaya para saksi ini belum terlambat untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Ya, yang kita harapkan ada fakta baru terungkap apa sesungguhnya yang terjadi dari kasus Vina dan Eki ya di Cirebon ini, sehingga cukup menarik untuk kita bahwa keberadaan kami adalah ingin memastikan penegakan hukum berjalan, apa yang bahwa memang kalau memang bersalah terpidana itu kami tidak masalah, tapi kalau berdasarkan pernyataan dan keluarganya mereka yang datang kepada kami bahwa ini mereka menyatakan apa yang disaksikan tahun 2016 itu berbeda. Baik. Nah, ini terkait perbedaan yang disampaikan para saksi ini di berita acara pemeriksaan atau BAP seperti apa nih Pak? Jadi gini, waktu tahun 2016 mereka menceritakan bahwa tidak menginap di rumah keluarga RT yang notabene membenarkan apa keterangan saksi dari RT sendiri, ya kan? Tapi sebenarnya ketika mereka datang kepada kami, mereka katakan sesungguhnya tanggal 26 Agustus ya, mereka itu menginap di rumah Pak RT ya, notabene anaknya, di rumah anaknya yang di sebelah, dan mereka tidak bertemu dengan Pak RT. Mereka 10 orang. Di antara 10 ini 5 ini sudah dijatuhkan hukuman mati, hukuman seumur hidup, sudah divonis dari tuntutan hukuman mati. Dari 4 ini yang sisa menjadi saksi yang hari ini diperiksa semua. Sungguh aneh buat kami dan janggal kenapa anaknya Pak RT juga tidak dipanggil, malah bapaknya yang notabene menurut pengakuan mereka tidak ketemu dengan Pak RT tersebut. Tapi dalam kesaksian yang memberatkan adalah bahwa Pak RT mengatakan mereka tidak melihat anak-anak yang 10 orang itu nginep pada hari kejadian. Kenapa sungguh itu menjadi vital? Kalau betul mereka itu menginap di rumah Pak RT pada tanggal 26 ya Agustus ya 2024, maka ini sungguh merubah jalan cerita kan. Gitu. Hal yang kedua yang sungguh bisa merubah kenyataan adalah bahwa dari 3 DPO ya, 3 DPO, 1 Peggy itu sudah ditangkap, ada 2 Dani dan Beni ya, itu tidak diperiksa gitu. Ya. Pak Jutek, terima kasih banyak atas informasi sementara di kesempatan kali ini. Dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita secara langsung keterangan dari salah satu kuasa hukum, dan hingga saat ini memang ketiga saksi masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dari Polda Jawa Barat kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Irfan Budiawan maksud kami atas laporan Anda langsung dari Polda Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, satu persatu saksi bermunculan di kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Nah, salah satunya sosok AF yang saat ini menjadi sorotan. Anak kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menyatakan siap menuntut AF bila terbukti memberikan keterangan palsu yang memberatkan kliennya. Berikut cuplikan wawancaranya dalam program Interupsi. Saya baca nih ya. Dan klien Bang Farhat udah dihukum loh. Betul, makanya ya ini saya pertegas supaya AF ini gimana bisa dilaporkan ya. Ini ada loh putusan nomor 4 PID ya 2017 Hadisa Putra dan kawan-kawan ya, ada 5 orang. Ini ada kesaksian AF, meskipun AF tidak datang ke persidangan, tetapi kesaksiannya BAP-nya itu dibacakan karena sudah disumpah oleh penyidik. Nah, di sini dikatakan, ini makanya bertolak belakang dari keterangan AF yang katanya dari jarak 100 meter dia takut kabur, menghindari kerumunan atau menghindari lemparan itu ya, dia kabur. Lalu tapi di sini dia bisa menjelaskan sampai ciri-cirinya ya. Nih, jelas saya bacakan singkat ya. Motornya kan 4 yang dilihat sama dia. 1 unit kendaraan R2 merek ya warna merah yang dikendarai seorang laki-laki dengan ciri berbadan gemuk, berkulit hitam dengan disisir keras samping. Hebat bener ini. Sangat deskriptif ya. AF ini saksinya, ini putusan pengadilan, dan membawa 1 bilah bambu.
deal. Kemudian 1 unit kendaraan Suzuki warna hitam plat kuning dikendarai oleh 1 orang laki-laki dengan ciri-ciri rambut keriting, berbadan sedang dan berkulit hitam, dan seterusnya. Sementara itu pemirsa, ibu dari Peggy Setiawan rencananya akan diperiksa hari ini sebagai saksi di Polres Cirebon Kota, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Toys Kandar di Mapolres Cirebon Kota. Halo, selamat siang Toys, bagaimana rencana dari pemeriksaan ibu dari Peggy? Ya, selamat siang Gila dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu Mapolres Cirebon Kota, di mana pada agenda hari ini merupakan 2 agenda, yakni yang pertama Ibunda Peggy Setiawan akan dilakukan psikologi di Mapolres Cirebon Kota. Namun dengan keberadaan psikologi itu dibantah dengan menolak dengan adanya kedatangan Ibunda Peggy Setiawan, Ibu Kartini, yang akan rencananya pada sore hari ini akan diperiksa di Mapolres Cirebon Kota. Dan di mana penyampaian tersebut ditolak pada dengan adanya psikologi ini merupakan tidak mengenai atau yang terlibat dengan Peggy Setiawan tersebut. Dan dapat kami informasikan juga Pak, bahwa pada pagi hari ini tadi sekitar jam 10 pagi tadi Ahmad Saifuddin yang merupakan saksi pada saat di rumah RT tersebut hingga jam 10 pagi tadi memasuki Mapolres Cirebon Kota, di mana Saifuddin ini merupakan saksi pada 5 terpidana pada saat 5 terpidana tersebut di rumahnya Pak RT pada tahun 2016 silam. Terkait pemeriksaan ini dengan pasal 221 tentang penyimpangan, di mana kelima terpidana tidak melakukan terlibat terkait pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam lalu. Dan di mana menyampaikan pihak kuasa hukum tadi terkait pemeriksaan ini juga mengait kejanggalan terhadap pemeriksaan Ahmad Saifuddin. Dan di mana belum diketahui secara pasti ada beberapa pertanyaan dari pihak kepolisian sendiri. Namun hingga saat ini pihak media masih standby di depan Mapolres Cirebon Kota sendiri. Seperti itu, Gila. Polres Cirebon, Banten, kita masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi terkait pelaksanaan ibadah haji. Pemirsa, jelang puncak ibadah haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Dan salah satunya pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Terletak tak jauh dari titik Jamarat di Mina, Menteri Transportasi Arab Saudi Saleh Al-Jasir meninjau langsung pos pemantauan sistem transportasi yang akan bekerja selama musim haji di Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Salah satu terobosan yang dilakukan di tahun ini adalah pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Walau singkat, pemerintah Arab Saudi sangat optimis pendekatan dilakukan dapat mengakomodir kebutuhan jemaah saat melakukan haji. We have 22 plans, whether operational plans or business continuity and emergency plans to make sure that we are able to provide the best service for all modes of transportation, aviation, land, road, marine, rail and logistics, where all the requirements and new services, including new trials of the future technologies, to make sure that every year we provide better and better services. Pemerintah Arab Saudi juga menegaskan sistem yang ada saat ini juga dipersiapkan serta dikembangkan untuk di masa depan. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews melaporkan. Sementara
Sementara itu, jelang puncak haji, kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama. Ya, pemirsa, Kantor Kesehatan Haji Indonesia pun memastikan ketersediaan obat untuk semua jemaah haji. Gangguan infeksi saluran pernafasan, hipertensi, dan gangguan pencernaan merupakan beberapa penyakit yang banyak dikeluhkan jemaah haji Indonesia. Untuk mengantisipasi dan menjaga kesehatan jemaah melewati puncak haji di akhir pekan ini, Kantor Kesehatan Haji Indonesia KKHI di Mekah menyiapkan seluruh sumber daya yang ada, mulai dari tenaga medis hingga persediaan obat-obatan. Jadi kami kalau untuk Armusna itu pertama ada yang namanya paket kloter, yang kedua ada paket pos satelit, kemudian ada paket pos kesehatan di Arafah dan Mina. Pos satelit itu di Arafah dan Mina juga. Kemudian pos kesehatan Arafah Mina, kemudian paket safari wukuf. Hingga 9 Juni tercatat masih ada 79 jemaah yang dirawat inap di KKHI. Sementara KKHI masih memiliki lebih dari 50% persediaan obat. Tim kesehatan pun sudah menyiapkan paket obat-obatan bagi 554 kloter saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Termasuk sejumlah rencana bila para jemaah membutuhkan obat-obatan yang lebih berat dan tidak dimiliki oleh KKHI. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Durfadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Ya, pemirsa, kakek Sahri, seorang jemaah calon haji asal Ponorogo, Jawa Timur ini meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Dan ini Sahri sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 5 hari hingga akhirnya meninggal dunia. Suasana duka menyelimuti keluarga jamaah haji Sahri Muhammad Nur, warga desa Lengkong, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Sahri, kakek berusia 78 tahun, salah satu calon jamaah haji asal Ponorogo, dikabarkan meninggal dunia pada Minggu malam. Keluarga yang mendengar kabar langsung melakukan doa bersama untuk almarhum. Sang kakek berangkat dalam kondisi kurang sehat, sebelumnya menderita kelainan saraf tulang belakang sehingga harus menggunakan kursi roda. Ibadah haji ini ia didamping istrinya Samsia. Diduga penyakit yang dideritanya kambuh, ia dirawat di rumah sakit An-Nur Mekah 5 hari menjalani perawatan hingga meninggal dunia. Dari keluarga menerima kabar dari petugas haji jam 12:10 Pak Sahri meninggal di rumah sakit. Atas kabar ini, keluarga menerima dengan ikhlas dan pasrah. Mereka berharap agar sang almarhum husnul khotimah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.